Halo pemirsa, apa kabar? Saya Coki Sitohang selalu gembira kalau ketemu Anda, meskipun saya nggak bisa lihat wajah Anda, tapi Anda bisa selalu melihat saya. Doa saya, Anda sehat, bahagia, sukses dalam apapun yang Anda kerjakan. Inilah program kecintaan kita semua, Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Di sini kami akan bahas mengenai kesehatan. Karena modal kesehatan itulah yang paling penting. Supaya Anda bisa menikmati setiap keberhasilan, kesuksesan, dan kekayaan yang Tuhan percayakan pada Anda. Hari ini saya bersama dua praktisi kesehatan. Apa kabar praktisi kesehatan? Baik. Kabar baik, stamina oke. Dan jangan lupa bahagia. Dan narasumber kami yang datang dari Jati Asih, Bekasi adalah seorang pensiunan kepala studio berita di salah satu stasiun televisi swasta. Ini mantan kompatriot saya juga dulu. Kang Epi, ya. Damang? Pangestu. Kenapa saya panggil Kang? Karena ibunda kan ada darah Sunda. Serang. Ya. Serang. Gimana keadaanmu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi beliau sekarang pemirsa sibuk mendampingi istrinya, yaitu berwirausaha catering ya, urusan kulineri. Makanan apa nih? Macam-macam lah. Itu kan catering untuk anak sekolah. Ada makanan darahnya Bapak nggak? Pakistan? Kebuli. Nasi kebuli. Saya suka makanan Pakistan, Pak. Saya suka makanan Pakistan, saya suka makanan India. Ada? Ada. Canai dan teman-temannya? Iya, kadang-kadang kalau ada pesanan. Juga Bapak ini aktif sebagai ketua RT, Pak. Lingkungan. Pejabat lingkungan ini. Ini pejabat di tingkat sel ketahanan negara. Kan gitu, Pak? Iya nggak, Pak? Iya. Nah, coba disapa dulu, Pak, warganya. Warga mana aja sebutin? Halo warga Jati Asih, Kelurahan Jatiluhur. Jadi sudah disapa sama ketua RT-nya langsung. Warga Jati Asih di Kota Bekasi dan juga seluruh Nusantara yang nonton Go Healthy hari ini. Kami perkenalkan kepada Anda, inilah sosok Bapak Epi lewat video. Epi Yusuf, beberapa tahun lalu, saat masih aktif bekerja, ia merasa tubuhnya selalu sehat. Epi pun mengaku, ia tak pernah mengalami gejala yang cukup serius, sehingga tak sadar jika tubuhnya sedang mengalami masalah kesehatan. Kesehatan saya yang saya keluhkan adalah saya gula darah tinggi atau diabetes, kemudian kolesterol juga tinggi, gula darah, dan asam urat. Hal ini membuatnya sangat khawatir. Epi tidak mau sampai dirinya mengalami komplikasi akibat diabetes. Ia pun berharap dirinya bisa segera kembali sehat. Epi tidak mau di masa pensiunnya ini harus menderita karena berbagai masalah penyakit. Harapan saya bisa sembuh, paling nggak mengurangi daripada gula tinggi, kolesterol dan hipertensi. Kemudian hidupnya tambah sehat, pola hidup sehat. Wah, Pak, harus semangat ini Pak, 2024. Semangat. Jadi keluhan kesehatan masih ada sampai sekarang? Kalau umpamanya dari gula itu kalau malam sering ke kamar mandi, toilet, pipis gitu. Berapa kali? Lebih dari 2 kali lah, 4 kali. Mengganggu tidur ya Pak ya? Iya, bangun-bangun terus ini kan. Keperkasaan, kelakian agak berkurang. Stamina. Kalau dari segi kolesterol, kepala sering pusing, leher sakit-sakit. Gitu. Kalau dari asam urat, kaki-kaki pada pegel-pegel di persendian-persendian sakit. Bapak hafal nggak angkanya yang tinggi-tinggi tadi apa saja? Coba ceritain. Gula darah itu kalau sekarang sih selama minum obat ya, itu terkontrol. Kalau yang sewaktunya itu 140-an, gitu. Kalau yang puasanya di bawah 190. Tapi yang kolesterolnya ini yang tinggi. Berapa Pak? Terakhir 250-an, 250. Kemudian asam uratnya 8. Tensinya terakhir 140 per 90. Pak Epi sepertinya Bapak tahu ya konsekuensi dari sakit yang kalau Bapak nggak kontrol ini apa? Kalau gula itu kan banyak komplikasinya ya. Sampai ke jantung bisa, ke ginjal. Mbak Preti, Mas Boyke, tadi kami lakukan pemeriksaan dasar sebelum beliau masuk ke studio ini. Silakan kita bahas bersama. Iya.
Yang pertama tentu tensinya ya nanti. Iya, ini tensinya masih tinggi nih. Ini tensinya masih tinggi Pak ya. Jadi tensi normal itu ada di angka 120/80. Iya. Nah pada kasus Bapak tekanan darah yang atas ya sudah melebihi 140, ada di angka 155. Ini berarti Bapak hipertensi. Iya. Lalu yang kedua ini kita lihat asam uratnya nih tinggi nih Pak. Ada di angka 8,2. Jadi pada pria itu maksimalnya harusnya di angka 7. Asam urat yang tinggi bisa mengakibatkan kerusakan pada ginjal, batu ginjal, bahkan bisa mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah sehingga Bapak ini beresiko untuk mengalami serangan jantung dan serangan stroke. Dan Bapak harus tahu bahwa kesehatan Bapak ini berkaitan dengan pembuluh darah dan darah. Darah Bapak kental loh. Iya, pembuluh darah Bapak kaku. Kok taunya dari mana Mas Boyke? Taunya adalah tensi Bapak mulai tinggi. Kemudian asam urat Bapak juga tinggi. Pasti juga kolesterolnya tinggi. Untuk itu kita perlu bukan hanya mengatur pola makan, mengkonsumsi obat-obatan dari dokter yang diberikan kepada Pak Epi, tapi juga menambahkannya dengan teknologi. Kenapa harus teknologi? Karena teknologi itu diciptakan khusus untuk darah Bapak yang kental dan tekanan darah Bapak yang tinggi diakibatkan oleh kekakuan pembuluh darah. Namanya teknologi laser yang memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Bukan begitu Preti? Iya. Sebelum lebih jauh lagi, kami ingin berikan Anda informasi penting. Tahukah Anda, pemirsa, manfaat sinar laser untuk cegah komplikasi diabetes? Ini khusus buat Bapak dan juga buat pemirsa. Bapak Preti. Ketika kita berbicara masalah sinar laser, di sini yang saya maksud adalah laser dengan intensitas rendah. Ada perangkat laser yang sudah memiliki dan menggunakan low level laser terapi dengan desain titik yang memang sudah presisi, jumlah, warna, panjang gelombang, dan intensitasnya memang sudah disesuaikan untuk Anda gunakan di rumah. Dia bisa membantu mencegah komplikasi diabetes. Sebenarnya nggak cuma diabetes saja Pak, bisa membantu mencegah komplikasi hipertensi, asam urat tinggi, dan juga kolesterol. Jadi teknologi laser nantinya ketika Anda gunakan, sinar lasernya akan membantu tubuh Anda untuk membakar gula darah yang tadinya numpuk di dalam pembuluh darah diubah menjadi energi. Sehingga di saat bersamaan energinya Bapak meningkat, tetapi secara perlahan gula darah ini menjadi lebih terkendali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melalui mekanisme antiagregasi trombosit dan juga mekanisme fibrinolisis, nantinya dia membantu menguraikan gumpalan darah. Dan juga nantinya dia menurunkan pengentalan darah. Nah, lalu yang terakhir, teknologi laser nantinya akan menstimulus pembuluh darah untuk menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Nantinya dia melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darahnya menjadi lebih terkendali dan juga dia membantu menjaga keutuhan dari pembuluh darah itu sendiri dari kerusakan akibat paparan gula darah yang tinggi. Akhirnya dengan menggunakan teknologi laser, menjalani terapi medis sesuai dengan anjuran dokter dan juga menerapkan gaya hidup sehat, bisa mencegah berbagai macam komplikasi diabetes seperti serangan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, mencegah kerusakan saraf mata, mencegah terjadinya kebutaan, mencegah luka diabetes, dan juga mencegah terjadinya amputasi pada penderita diabetes. Seperti itu. Sebagai seorang pria ya, salah satu komplikasi yang paling ditakutkan ya biasanya adalah gangguan keperkasaan. Betul tidak? Betul. Dan itu memang sudah dialami atau bagaimana? Sudah dialami. Ya, jadi diabetes katakanlah semua organ-organ vital, jantung, kemudian stroke, gagal ginjal, mata menjadi buta, kemudian terjadi amputasi. Tapi mereka sering lupa bahwa ada satu masalah keperkasaan. Nah, ini bisa terbantu dengan teknologi laser. Kok bisa terbantu? Ya karena tadi ada nitric oxide yang bisa membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke semua organ termasuk organ keperkasaan bisa terbantu. Ayo pemirsa, gunakan teknologi laser untuk apa? Untuk kesehatan darah kita, apalagi kalau kita mau menua dengan sehat dan masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, selain laser ya, konsumsi antioksidan juga penting untuk Anda dan juga Pak Epi yang saat ini sedang berjuang ya dari diabetes. Kenapa? Karena pada penderita diabetes ini proses penuaan terjadi lebih cepat. Kerusakan pembuluh darah, stres oksidatif ini numpuk di dalam pembuluh darah. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini menderita diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, selain menggunakan laser, ingat konsumsi antioksidan atau kebutuhan antioksidan juga harus diperhatikan. Saya setuju soal antioksidan pemirsa. Kami janji kami akan kembali untuk jelasin Anda lebih detail. Pak Epi pulang dari studio harus take action segera untuk menggunakan dokter laser
atau Accu-Laser dari Gogomol. Ini dia. Spesifikasi alat ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Alat ini Pak Epi dipakainya di pergelangan tangan kiri kita. Sinar lasernya sedang bekerja Pak, menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri saya. Nah, sinar laser inilah yang menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan juga organ vital lainnya agar bekerja lebih optimal. Penggunaan rutin dokter laser atau Accu-Laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sehingga harapannya adalah Anda pun tercegah dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, dan stroke. Pemirsa segera dapatkan ya Accu-Laser atau dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Jadi pastikan Anda untuk mendapatkan yang asli. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh orang-orang baik, janji tinggal janji. Tadi kami berjanji untuk bongkar mengenai antioksidan yang Anda perlukan supaya Anda tercegah dari begitu banyak masalah yang menyangkut diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kemudian bicara mengenai laser, manfaatnya terhadap orang-orang yang sudah menggunakannya seperti kami. Kami juga akan ceritakan lebih lanjut. Tapi mohon sabar, saya masih pengen dengar ceritanya Pak Epi. Apa sih yang bikin gula darah, tensi, dan kolesterol Bapak itu nggak terkendali sampai sekarang kalau nggak minum obat? Mungkin dari makanan kali ya. Makanan seperti apa yang Bapak suka selama ini Pak? Bertahun-tahun. Makanan yang berlemak ya, seperti berlemak, bersantan, goreng-gorengan. Goreng-gorengan. Yang enak-enak ya Pak ya? Yang enak-enak. Nah kalau pola istirahat Bapak gimana? Nggak beraturan jadi istirahatnya. Kadang kalau lagi masuk malam kan dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Oke. Nah setelah pulang kerja sampai rumah jam 9 baru tidur sampai dengan jam 12 siang bangun. Ya. Baru tidur lagi nanti setelah makan. Malamnya kan nggak tidur sama sekali. Yang namanya sehat itu pilihan. Kalau kita udah tahu makanan berlemak ini mengganggu kita, kalau kurang tidur ini mengganggu kita, kurang olahraga ini mengganggu kita, ya cobalah seminimal mungkin kita hindari. Atau apa ya kira-kira membantu? Karena ini kurang tidur bikin kekentalan darah, makanan yang berlemak membuat kekentalan darah. Iya. Kemudian juga kurang olahraga juga darahnya kental karena nggak mengalir. Apa? Ya teknologi. Teknologi laser itu memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Seperti ini nih kalau Pak Epi pengen lihat atau pemirsa pengen tahu. Ketika si sinar lasernya dinyalakan, gumpalan darah yang terbentuk karena gula, kolesterol, asam urat, dia akan dipecah Pak. Aliran darahnya menjadi lebih lancar membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh organ-organ vital. Sinar birunya juga bekerja mengaktifkan kembali nitric oxide yang ada pada pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya elastis. Nah, nanti tekanan darah Bapak juga bisa turun. Dan satu lagi yang terpenting juga adalah sinar kuningnya. Umur-umur kita nih, umur-umur yang sudah di atas 50 tahun ke atas, apalagi nih para wanita yang memasuki usia menopause, itu biasanya tidurnya kurang, insomnia. Karena apa? Melatoninnya kurang beriringan dengan hormon perempuan, hormon estrogen atau hormon laki-laki, hormon testosteron yang berkurang, kita menjadi sulit tidur. Nah, ini terbantu oleh sinar kuningnya karena diaktifkan kembali yang namanya melatonin. Dan satu lagi adalah hormon kebahagiaan, yaitu hormon yang namanya endorfin. Sehingga kalau endorfinnya selalu dikeluarkan, kita selalu bahagia. Apa yang terjadi? Imunitas kita juga menjadi baik dan kita jarang sakit. Itulah gunanya teknologi laser untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang tadi Bapak sampaikan. Sebenarnya apa yang dialami oleh Bapak ini masuk ke dalam kategori sindroma metabolik. Jadi sindroma metabolik merupakan sekumpulan kondisi pada tubuh Anda yang bisa beresiko untuk terkena serangan stroke maupun serangan jantung hingga 3 kali lipat. Ada beberapa kriteria. Yang paling pertama adalah buncit. Lalu yang kedua adalah tensi yang tinggi. Ketiga, gula darah yang tinggi. Keempat, kolesterol yang tinggi. Ditambah lagi punya asam urat yang tinggi. Untuk pemirsa di rumah, kalau mau cegah, kita cegah dengan cubit.
C. Cepat berhenti merokok. U yang berikutnya adalah usahakan olahraga minimal 30 menit per hari. B dan I adalah pertahankan berat badan ideal. T yang terakhir adalah teknologi laser. Ya, teknologi laser bisa Bapak gunakan dan juga pemirsa gunakan pada area pergelangan tangan. Nantinya perangkat lasernya memiliki desain titik dan juga jumlah, panjang gelombang, dan intensitas yang memang sudah disesuaikan untuk menargetkan pembuluh darah dan juga titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada titik akupuntur LU7, 8, 9, itu fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan paru. Lalu ada PC6, PC7, HT4, 5, 6, 7, ini adalah kepanjangannya perikardium dan juga heart. Sinar laser ini punya panjang gelombang yang dia nantinya bisa menembus dari area epidermis atau kulit terluar, lalu ke bagian dermis dan juga hipodermis, dan nantinya akan mencapai pembuluh darah. Nanti ketika dia mencapai pembuluh darah dan juga titik-titik akupuntur, pertama pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Fungsinya adalah dia membuka pembuluh darah. Ketika terbuka pembuluh darah, kekakuannya menurun, nantinya tensinya menjadi lebih terkendali. Dan juga dia membantu membakar gula darah dan kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah untuk menjadi energi. Tetapi di saat bersama sebenarnya secara perlahan itu gula darah dan lemak darahnya tuh dibakar perlahan-lahan. Nah, selain itu juga ada ekstensinya ya Mas Boyke ya. Jadi teknologi laser ini Pak Epi, pemirsa, dilengkapi juga dengan intranasal. Di dalam kepala kita itu banyak sekali pembuluh-pembuluh darah yang tentunya tidak boleh tersumbat karena apalagi di situ kan ada otak dan sebagainya ya. Laser intranasal ini juga membantu apa kalau aliran darah di sini lancar? Satu, untuk usia-usia kita di atas 50 tahunan itu mengatasi kepikunan. Ya. Yang kedua, kita tahu bahwa di dalam kepala kita itu ada organ keseimbangan, itu juga nggak boleh tersumbat. Ya, dia harus mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Itu sehingga kita akan terhindar tuh dari gangguan keseimbangan. Kemudian juga ada sinus, ya kan? Di sini. Nah, itu semua sinus-sinus juga mesti berfungsi tetap baik meskipun kita sudah menua. Nah, itu juga terbantu dengan adanya laser yang intranasal tadi. Seperti itu pemirsa. Jadi artinya apa? Sekali lagi, ya, kita tetap jalankan pola hidup yang sehat. Namun jika itu tidak bisa kita penuhi, maka kita bantu dengan teknologi laser. Pemirsa, kami ingin bekali Anda kembali dengan pengetahuan. Kalau sudah pakai teknologi laser, lalu apa? Tambahkan yang satu ini. Tahukah Anda manfaat flavonoid untuk meningkatkan stamina pria? Ngomongin stamina pria, Mas Boyke, ini tugasmu. Flavonoid itu adalah suatu antioksidan yang kuat, ya. Dan flavonoid itu bisa membantu untuk melancarkan aliran darah, memperbaiki kualitas pembuluh darah, tapi lebih kepada organ reproduksi. Flavonoid ini sering kali dipakai sebagai antioksidan atau dikenal sebagai antioksidan untuk organ-organ keperkasaan. Menggunakan flavonoid, di situ ada nanti juga zat seperti yang namanya quercetin, kaempferol. Nah, itu biasa didapatkan di mana? Didapatkan di kulit pohon pinusnya, kulit batang pinusnya. Nah, kita membutuhkan tentunya di samping antioksidan juga kita membutuhkan vitamin dan mineral, ya, karena semakin kita bertambah usia, di mana-mana polusi, di mana-mana virus, kita butuh daya tahan tubuh yang kuat, dan ini harus kita kemas dalam satu suplemen. Kalau kita ingin mendapatkan suplementasi ya nggak bisa sembarangan pemirsa ya. Apalagi kalau kita semakin benua. Salah-salah suplementasi itu bahkan bisa menjadi racun buat tubuh kita karena dosisnya berlebih dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus memilih suplementasi. Pertama, dia harus sesuai dengan kebutuhan harian kita. Kedua, suplemen itu harus bisa masuk semuanya, vitamin dan mineralnya, ya, larutnya itu hampir semuanya bisa diserap oleh tubuh kita. Ketiga, tentunya harus mendapatkan nomor BPOM karena itu sudah berarti sudah teruji, ya, kesahihannya. Dan yang keempat, yang pastinya sedapat mungkin, sebisa mungkin terbuat dari bahan-bahan yang alami. 4 poin penting
syarat memilih suplemen yang tepat bagi Anda pemirsa yang sudah dijelaskan oleh Mas Boyke tadi, itu semua ada dalam Evolife AS10. Bukan hanya satu kandungan antioksidan, tetapi ada 10 bahan antioksidan, termasuk vitamin dan mineral yang lengkap. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan praktisi kesehatan bahwa tubuh kita membutuhkannya. Penting banget buat pemirsa Go Healthy yang udah pakai dokter laser misalnya atau AccuLaser seperti saya, Anda lengkapi lagi asupan antioksidan, vitamin dan mineral dengan mengonsumsi Evolife AS10. Dan ini cocok Pak Epi untuk yang punya hipertensi, bahkan diabetes seperti Bapak saat ini. Dan terlebih juga bagi kita semua yang merasa kita sehat dan baik-baik saja. Kita memerlukannya juga. Iya, jadi ini kombinasi yang penting dan lengkap antara penggunaan teknologi laser sebagai upaya dari luar dan juga mengonsumsi suplementasi antioksidan sebagai upaya dari dalam. Ibarat sebuah pohon, kalau kita nanam pohon nih pasti pengennya pohonnya tumbuh bagus, daunnya lebat, buahnya banyak, lalu buahnya manis. Otomatis pohon tersebut membutuhkan aliran air yang baik dan juga membutuhkan pupuk yang berisikan gizi yang tepat untuk pohon tersebut. Nah, sama tubuh kita sama dengan pohon tersebut. Kita membutuhkan aliran darah yang baik. Bisa Anda upayakan dengan menggunakan teknologi laser dan juga kita membutuhkan pupuk, yaitu gizi yang tepat untuk tubuh kita melalui suplementasi antioksidan dari sekarang. Sekarang Pak Epi, kami mau putarkan sebuah video. Ini adalah cerita dari masyarakat Indonesia yang punya keluhan sakit penyakit mirip sama Bapak. Tapi bedanya mereka ini sudah menggunakan teknologi laser. Dan ada perbedaan signifikan Pak, bagaimana kualitas kesehatan mereka meningkat setelah pakai teknologi laser. Pak Epi, simak ini. Pemirsa, nonton ya. Tahun 95 itu kena diabetes. Sebelumnya saya itu sudah ada kolesterol tinggi sama hipertensi. Jantung saya itu takikardi, tidak pandang siang atau malam dia datang-datang aja. Gula darah saya sampai naik 250. Saya udah takut setengah mati. Dari 7 Agustus sampai sekarang itu takikardi nggak pernah muncul lagi. Gula darah saya normal lagi. Kemudian hipertensi saya itu cuma 110/70 sekarang, ya normal lagi gitu. Alhamdulillah saya merasakan perbaikan yang sangat bagus sesudah saya menggunakan teknologi laser. Kiranya tayangan tadi menjadi semangat buat Pak Epi dan juga buat pemirsa yang hari ini bergumul dengan masalah kesehatannya. Ternyata selalu ada harapan, selalu ada solusi, dan selalu ada kekuatan kalau Anda mau membuka hati dan pikiran. Pak Epi sudah dikuatkan, tadi ada tayangan, ada diskusi sebelumnya Pak. Apa hikmah dari perbincangan kita hari ini Pak Epi? Jadi dari perbincangan hari ini saya tahu dengan cara hidup sehat, cara mengatasi penyakit-penyakit saya dengan menggunakan teknologi laser dan antioksidan. Bapak perlu antioksidan. Suplemen antioksidan gitu. Dan saya kan insya Allah akan mengusahakan untuk memakai teknologi laser supaya lebih sehat. Amin. Dan semangat. Pemirsa, kalau Anda sudah lakukan pilar hidup sehat, itu bagus. Kalau belum, ya harus dimulai hari ini. Anda nonton tayangan kami. Dan untuk melengkapi pilar hidup sehat itu, gunakan dokter laser atau AccuLaser, sebuah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, karena terapi untuk darah dan pembuluh darah Anda bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Ini sekarang saya lagi aktifkan. Sinar lasernya sedang menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri saya. Bayangkan ini pergelangan tangan kiri Anda, pemirsa. Anda pakaikan AccuLaser atau dokter laser, sehingga Anda mendapatkan manfaat dari penggunaan alat kesehatan ini untuk bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Sehingga Anda pun terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, dan stroke. Hari-hari ini tantangan kita begitu banyak menghadapi situasi yang bisa menyerang kesehatan tubuh kapan saja. Oleh sebab itu, Anda juga perlu pertahanan dari dalam tubuh Anda. Konsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari. Itu sudah memenuhi kebutuhan antioksidan, vitamin, dan mineral Anda secara lengkap. Segeralah dapatkan paketnya, yaitu paket dokter laser atau AccuLaser dan juga suplemen Evolife AS10. Caranya adalah hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga. Pemirsa,
Atasi masalahnya yuk dan cegah komplikasinya. Tangkal radikal bebas. Tingkatkan kesehatan Anda dengan Dr. Laser dan Evolife ASN sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.